ada yang mau menanggapi mengenai jurnalistik ini? Pertanyaan saya di sini, Pak, Ya, silakan. si jurnalis itu sendiri, apakah dalam melihat realita dan proses penyampaian berita yang ia hendak sampaikan itu, apakah bersifat subjektivitas yang diobjekkan atau memang yang objektif yang disubjektivitaskan? Kedua, saya melihat dalam media yang telah dijelaskan tadi, salah satunya sebagai power, jangan sampai ini yang si jurnalis dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan yang istilahnya yang akan mencederai daripada kode etik yang telah disepakati. Jadi seakan-akan kode etik jurnalistik itu sendiri seakan-akan hanya sebuah pajangan yang tidak lagi diindahkan sehingga mempengaruhi kepada kepentingan-kepentingan yang akan mempengaruhi pula pada pesan-pesan yang akhirnya akan membentuk dari segi kognitif sampai daripada behavioral daripada manusia itu sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, oke. Ya, ini saya senang ya kalau ada analisis. Jadi kita mulai mikir gitu ya. Apakah seorang jurnalis itu mengobjektifkan subjektivitasnya atau mensubjektivitaskan realitas objektif itu? Mungkin kalau Anda pernah baca ya, Anda perhatikan misalnya ada berita bom. Ada berita bom meledak, bom bunuh diri. Coba Anda lihat beritanya Kompas dan beritanya Republika. Biasanya judulnya itu beda. Rasa-rasanya juga pemberita itu beda. Atau antara Harian Fajar dengan Tribun Timur, itu rasa-rasanya beda. Sebenarnya berita yang diberitakan itu sama, tapi baik judul maupun cara mengulasnya itu beda. Nah, itu dikaji dalam satu ilmu yang disebut konten analisis, khususnya analisis framing. Konten analisis itu ada 3. Ada analisis wacana, ada analisis semiotik, dan analisis framing. Analisis framing ini analisis yang paling mendalam. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang jurnalis atau media itu memberitakan fakta objektif. Tapi di dalam menyajikan fakta-fakta objektif itu, media menyajikan itu secara subjektivitas sesuai dengan pandangan media itu. Jadi media itu tidak dilarang menyajikan fakta-fakta sesuai dengan subjektivitas media. Yang dilarang adalah media menyajikan satu berita yang tidak benar, di mana tidak ada fakta dan diada-adakan fakta itu. Tapi kalau saya menyajikan satu fakta dengan membesarkan sesuatu yang menurut saya penting, yang saya jadikan headline, saya close up, dan mengecilkan satu bagian yang lain yang sangat tidak penting, itu dalam teori jurnalistik itu boleh, dan memang itulah yang terjadi dalam sistem kerja jurnalistik. Jadi subjektivitas itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah manipulasi dan menyajikan fakta yang tidak benar. Bisa bedakan? Fakta yang memang tidak ada dan fakta yang kita olah dengan subjektivitas kita. Makanya media itu disebut realitas kedua atau the second reality. Jadi kalau kita mau lihat, sebenarnya fakta itu disubjektivitaskan oleh media dan jurnalis. Dan ketika itu disajikan, maka media itu mengkonstruksi fakta
mengkonstruksi fakta subjektivitas media itu menjadi sebuah fakta media. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Jadi ketika media itu memilih pesan, maka dia akan memilih dan menyajikan pesan sesuai dengan subjektivitas media itu. Dan ketika media sudah menyajikan satu pesan, maka media itu mengkonstruksi realitas itu dengan subjektivitas media dan jurnalis itu. Jadi antara objektivitas dan subjektivitas itu memang tidak bisa dipisahkan. Subjektivitas itu memang boleh, bahkan selalu dilakukan. Yang tidak boleh itu adalah media tidak objektif. Itu yang tidak boleh. Kalau media tidak objektif, dalam artian dia menciptakan fakta-fakta yang tidak benar, membuat fakta-fakta yang tidak benar, membuat objek yang tidak benar. Tapi kalau mengubah-ubah objek itu sesuai dengan subjektivitas media, itu boleh. Jadi media itu boleh subjektivitas, tapi tidak boleh tidak objektif. Nah, kalau Anda mau lihat, contohnya lihatlah berita-berita bom antara satu media yang berbeda dengan media lainnya. Pasti beda tuh cara pemberitaannya. Yang kedua, bagaimana jurnalis itu bekerja, justru fungsi etika itulah yang mengendalikan jurnalis, bukan sebaliknya. Justru etika itulah yang menjadi rambu-rambu bekerjanya seorang jurnalis, supaya jurnalis ini jangan memanfaatkan media itu untuk kepentingan pribadi. Karena kalau tidak ada etika, maka jurnalis itu nanti mau-maunya memanfaatkan media itu untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan etika itu menjadi alat politik bagi jurnalis, tidak. Justru etika itu menjadi rambu, justru menjadi pengendali bagi seorang jurnalis. Nah, apakah semua jurnalis taat pada etika? Ya tidak juga, banyak juga melanggar etika. Karena itu harus ada dewan pengawas. Dewan pengawasnya itu ada dewan pers dan media itu sendiri. Jadi kalau ada misalnya jurnalis melanggar, maka dia akan disidang oleh media itu. Dan kalau misalnya dia melanggar itu mengenai hak publik, misalnya melakukan berita bohong, maka dia juga bisa dituntut, ya, selain menggunakan pasal-pasal kode etik, dia juga bisa dituntut secara perdata atau pidana. Tapi didahulukan itu pendekatan secara kekeluargaan, mediasi. Ya, itulah fungsinya dewan pengawas. Jadi polisinya itu etika, itu dewan pers atau PWI. Ya. Nah, jadi begitu dia kedudukannya. Jadi jangan dipikir juga etika itu bisa dimain-mainkan. Tidak, karena ada dewan pengawasnya, yaitu dewan pers. Dan organisasi media itu juga ada, organisasi profesi seperti AJI, PWI, IJTI, Ikatan Jurnalistik Televisi, ya.